Iya, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali melihat pembacaan kita tadi. Akan cuma satu ayat. Pembacaan ini yang kita baca bersama-sama cuma satu ayat. Ayatnya yang ke-11. Satu ayat tapi dia menyentuh sekali. Satu ayat tapi dia paling berpengaruh untuk anak-anak sekarang ini, terlebih lagi yang ada dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Karena terlalu pengaruh, sampai ada yang bilang lo kok ganti pembacaan juga. Beta juga yakin kalaupun dari rumah ada yang suka pembacaan ini, pasti juga ada yang sen datang. Nah, bagaimana adik-adik? Baca saja. Ketemu su baca akang. Pembacaan firman Tuhan di saat ini berbicara pada ayatnya yang ke-11, celakalah mereka bangun pagi-pagi. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, ada salah satu kata bijak berbunyi seperti ini. Masa muda adalah masa emas yang tidak akan terulang kembali. Dan selagi masih muda, timbalah banyak pengalaman hidup baik pahit maupun manis, agar dapat menjadi bekal untuk engkau menata masa depan. Kalimat ini atau pernyataan ini merupakan satu peringatan for anak-anak muda, for adik-adik yang sementara ada dalam masa-masa kemudaan untuk menikmati masa muda itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi itu dia berbicara bagaimana Yesaya mengecam orang-orang pada saat itu. Karena di mana mereka ada dan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan bacaan ini secara spesifik ditujukan kepada masyarakat golongan atas. Dan golongan-golongan orang kaya yang hidupnya berfoya-foya. Yang cuma pikir diri sendiri dan sentau mau jadi apa dan dong ke depan. Yang dong cuma tahu datang dan duduk berfoya-foya dengan apa yang dong miliki. Dengan kekuasaan kekayaan yang ada pada mereka. Dan menikmati kesenangan-kesenangan berserta dengan kenikmatan yang mereka boleh rasakan saat itu. Mereka tidak memperhatikan tindakan Tuhan dan tidak pernah memberikan kesempatan bagi Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka tetap ada dengan kondisi kehidupan mereka yang semau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Yesaya bilang fordorang ayatnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 yang tadi kita membaca bersama-sama, celakalah mereka. Kalau sudah dengar kata celaka itu berarti beta dengan adik-adik dan ketemu semua sudah berpikir bahwa itu hal-hal yang sangat menakutkan yang membuat beta dan basudara semua pasti akan binasa. Di sini Yesaya bilang celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Itu yang saya sampaikan kepada mereka karena memang kenyataan kondisi mereka saat itu, mereka hanya memberikan hidup mereka, tubuh mereka hanya dipuaskan dengan anggur yang membuat mereka ada dalam kemabukan, mereka ada dalam pesta pora dan tidak mengindahkan apa yang Tuhan bilang for dong semua. Makanya saya bilang celakalah mereka. Kalau beta dan Bapak Ibu saudara kau dengar hal itu, jangankan dalam firman Tuhan, kalau orang tua bilang ya osiskan celaka. Itu saya ketemu takut. Mau berjalan kalau dari rumah saya orang tua bilang, saya bikin membela, saya celaka. Ketemu takut. Ini sudah difirmankan oleh Tuhan dan ini Yesaya sampaikan kepada mereka. Dan Yesaya dalam pembacaan ini juga dia bilang kepada orang-orang pada saat itu, orang-orang kaya yang berfoya-foya dan menikmati kesenangan, tapi bilang juga kepada anak-anak muda. Terlebih khusus jemaat Miel Bentas Persekutuan Pemuda. Kalau mungkin beta mau tanya dari semua orang di saat ini yang hadir, siapa yang pernah minum minuman keras? Masing-masing jawab saja dan Tuhan tahu itu. Ada juga mungkin sudah terlena dengan keasikan minum minuman keras. Ada yang bilang, ibu katanya cuma satu itu sah. Apa? Satu apa? Iya, don't tahu. Don't tahu berarti memang don't pernah minum toh? Kata satu sloki saya, ibu beta saya pernah percaya kalau bilang satu sloki saja.
Satu sloki cuma sedikit itu saja. Katong satu sloki saja. Lele dua sloki lalu itulah pukul-pukul. Dan memang firman Tuhan mau bilang for katong semua, kalau katong diwarna, kalau katong senantiasa menjadikan minuman keras itu menjadi konsumsi setiap saat, percaya tidak akan pernah ada damai dalam katong pung hati. Kalau menjadikan anggur, sopi, apa lagi? Ya, don tahu, Marlon takut bilang kan nanti beta bilang itu tuh don minum. Don saya bilang jo Tuhan tahu. Tapi beta saya bilang ada siapa-siapa beta juga yang pernah duduk le dong. Tapi yang pastinya kalau adik-adik mau menjadi berkat dan diberkati, tolong dengar firman Tuhan di saat ini. Kalau firman Tuhan bilang celakalah kamu yang minum anggur dan pesta pora dan ada dalam kemabukan, bye-bye, hati-hati. Katong nikmati hidup ini untuk senantiasa ada dan bisa menjadi berkat lewat perkataan. Katong ada di saat ini menjadi berkat di mana katong masa muda ini pakai untuk menjadi alat kesaksian nama Tuhan. Jangan sampai subaku pukul, subaka lai baru katong mau menyasar. Jadi Bapak Ibu persekutuan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Yesaya menyampaikan ini sebanyak 6 kali dalam pembacaan firman Tuhan kalau katong baca akan secara keseluruhan. Tinggal bilang celakalah, celakalah. Kalau malam ini beta, Ibu Pendeta Urlolo sebagai hamba Tuhan dan penatua diaken yang ada saat ini, kalau katong mau bilang adik-adik celakalah kalau minum anggur sampai mabuk. Mungkin kalau anggur susah dapat apa ya? Ya? Apa yang gampang dapat? Apa yang gampang dapat? Bilang saja. Sopi, iya, ketua pemuda jemaat bilang sopi. Berarti ketua pemuda punya masukan. Ketua minum sopi lalu mabuk pasti. Yang ada orang bilang, ibu ketua minum lah, ketua diam-diam barenti. Pemuda jemaat Niel Bentas, ketua 6 pendeta sudah tahu kehidupan kalian semua. Tapi tidak semua orang seperti itu. Tapi untuk sekarang ini kalau sudah masuk ke tahap itu, bye-bye, jangan sampai kalimat kata celakalah itu akan keluar dari ketumpu mulut. Adik-adik mau diberkati, jadi yang terbaik. Adik-adik ingin menjadi berkat, bikin apa yang Tuhan mau. Ketumpu pergumulan ini masih panjang. Ada bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk pendidikan, belum lagi bergumul untuk teman hidup. Lalu ku sedang minum-minum, lalu kau Tuhan bilang celakalah mau dapat apa? Tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Masa muda yang ketom pakai, ketom bisa berjalan ke sana kemari dengan semua talenta yang Tuhan kasih. Ketom memperlabahkan itu, ketom bisa ada kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Ketom susah bisa bikin akang, karena ketom mempergunakan ketom punya masa muda. Kalau malam ini beta bilang dan Ibu Urlolo dan Bapak Ibu pelayan jadi saksi semua, adik-adik yang mungkin ada di antara katong yang superna sonto, sopi sedikit dan mungkin berkali-kali, kira-kira katong bisa ambil komitmen ke senge, jam minum lagi. Kira-kira bisa ke senge? Ayo ibu takut. Ibu takut. Pulang ke pribadi adik masing-masing. Kalau ada adik tahu itu merusak tubuh yang adalah bait Allah, tolong hilangkan akan pelang-pelang. Jangan jadikan akan konsumsi setiap hari. Karena ini bukan email yang bilang, Ibu Pendeta email yang bilang, tapi ini Tuhan yang bilang. Celakalah kamu. Untuk itu mari ketong koreksi ketong pun diri baik-baik. Jangan pikir ada kuat. Jangan pikir ada punya segala sesuatu yang bisa siapkan masa depan. Yang akan pernah terjadi. Seperti tema minggu kita. Jagalah hati dan rawatlah tubuh. Kalau adik-adik jaga hati, berarti adik-adik pun tubuh juga pasti bisa dirawat. Kalau rawat tubuh, berarti adik-adik punya kesehatan juga pasti baik. Bahkan masa depan pun juga akan lebih baik. Tapi kalau saya jaga hati, adik-adik pun juga akan hancur
dan masa depan tidak ada. Jaga hati itu akan paling susah. Jaga hati itu akan paling susah. Karena ketika tidak mampu untuk menjaga hati, adik-adik akan terpengaruh dengan berbagai macam hal. Untuk itu, biarlah adik-adik senantiasa baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ketong mampu jaga hati, ketika ketong mampu dan senantiasa berdoa meminta Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ada dalam ketong pung hati, dalam ketong pung pikiran, maka hati ini pasti ketong akan jaga. Dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dapat membuat adik-adik binasa. Mungkin hari ini ibu lihat dong kuat-kuat. Hari ini semua ada lihat dalam keadaan yang baik. Ketong sentuh besok. Tapi yang menentukan baik dan tidak tergantung pada adik-adik sendiri. Kalau ikut apa yang Tuhan bilang, adik-adik pasti akan mendapatkan yang terbaik untuk masa depan. Kalau selalu meminta Roh Kudus, bukan minta kepintaran, kekuatan yang selalu menjadikan adik-adik untuk bisa ada di tengah-tengah hidup ini. Kalau hanya itu saja, adik-adik tidak akan pernah menemukan segala sesuatu yang sejati dalam kehidupan adik-adik. Untuk itu mari ketong berusaha. Ketika minta Roh Kudus, pasti adik-adik bisa. Karena kalau bilang, ibu ketong sudah terbiasa. Suka canduan, ketong minum-minum. Semua bisa dirubah ketika ada Roh Kudus. Semua bisa dirubah kalau adik-adik semua bisa senantiasa punya kerinduan untuk bisa menjadi yang terbaik. Begitu juga yang cewek-cewek, ibu yakin sih ada yang sampai ke tahap itu. Tapi jaga hati dalam segala hal. Supaya jangan terjerumus dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang membuat adik-adik juga binasa. Binasa untuk meraih masa depan dan binasa. Dan pasti akan tidak akan menikmati hal-hal yang dapat membuat adik-adik ada dalam sukacita tersendiri untuk kehidupan adik-adik ke depan. Siapa yang mau ingin untuk ada dan binasa dalam masa-masa muda? Adik-adik punya kerinduan untuk bisa ada dan berkarya. Tapi kasihan, kadangkala adik-adik sendiri yang membuat adik-adik binasa. Dengan apa yang adik lakukan yang dimana adik-adik tidak bisa menjaga hati dan tidak bisa merawat tubuh ini. Untuk itu biarlah firman Tuhan di saat ini menjadi kekuatan for katong semua dan untuk ada dan selalu pakai ketumpung hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan saja jadi pengurus. Melayani Tuhan bukan saja ketong datang dan duduk beribadah dan berkhotbah. Tapi melayani Tuhan ketika ketong mampu mengucapkan kata-kata dan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hati-hati, jangan sampai adik-adik dong menyesal karena perbuatan adik-adik sendiri. Kalau pikiran semulai kacau dan hati semulai kacau, undang Roh Kudus dalam diri. Karena adik-adik pun kepintaran, adik-adik punya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan adik-adik. Tidak bisa merubah hati adik-adik ketika adik-adik semua jatuh dalam jurang kebinasaan. Tapi kalau tekun di dalam doa, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan memampukan adik-adik dengan kuasa Tuhan, pasti adik-adik bisa ada dan mampu untuk menghadapi segala hal yang membuat adik-adik harus jatuh dan tidak bisa menikmati masa muda. Untuk itu, biarlah kau tetap ada, jangan berfoya-foya dengan masa mudamu, pakai masa mudamu sebagai masa-masa yang senantiasa membuat adik-adik menjadi berkat dan memperoleh berkat di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Tuhan sayang ketong semua. Amin.